berjernih yang keruh, menyelesaikan kusut, ya, mengademkan yang panas. Dari itu Elkam Sumatera Barat pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Cirebon yang telah memediasi pertemuan antara masyarakat kami Minangkabau dengan pedagang-pedagang di Cirebon yang mengklaim itu. Alhamdulillah telah tercipta oleh Ibu Kapolres bahwa mereka sudah damai. Alhamdulillah. Yang kedua, Sumatera Barat, Minangkabau, Kota Padang mengakui sekali ketika gempa Padang, Sumatera Barat tahun 2009, ya, bahwa negeri ini dibangun kembali oleh para perantau. Infrastruktur dibangun oleh pemerintahan, kantor-kantor pemerintahan dibangun kembali oleh Bapak Presiden waktu itu. Tetapi rumah-rumah, rumah adat, rumah kampung, masjid, mushola, tempat ibadah dan sebagainya itu dibangun oleh perantau. Jumlah perantau Minangkabau dibandingkan dengan yang tinggal di negeri Minangkabau jauh lebih banyak yang dirantau. Ya, diperkirakan jumlah orang Minang ini semuanya 15 juta. Di kampung halaman ini cuma 6,7 juta. Sisanya ada di perantauan, baik di luar negeri maupun dalam negeri. Dari itu peranan para perantau ke ranah Minang sangat besar sekali. Dari itulah kami akan peduli apa yang terjadi pada anak keponakan kami di rantau. Kami ikut peduli, apakah berikan moral, berikan dukungan, ya, secara moral untuk perdamaian juga. Seandainya perlu kami ke Cirebon, kami ke Cirebon kalau perlu. Nah, karena kita sadari bersama ketika rumah makan Padang ini meskipun di Cirebon bermasalah, itu hari ini banyak sekali celetukan orang baik orang ini. Nah, semoga ini tidak ada, sehingga ekonomi, memang kita pergi ke rantau itu memperbaiki ekonomi, mencari ilmu, mencari, ya, pergaulan sebagainya, ya. Dan itu orang Minang selalu saja tidak pernah terkelompok. Orang Minang menyebar dimanapun. Makanya di rantau tidak ada perkampungan Minangkabau, ada perkampungan Melayu, ada kampung Bugis, ada kampung Makassar, ada kampung Jawa, ada kampung Minang tidak ada. Ini menunjukkan orang Minang bersenyawa dengan masyarakat di mana saja dia berada, cepat penyesuaian. Pepatah kita juga begitu, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Dari itu masyarakat Minangkabau setiap tahun, apalagi waktu Lebaran, ya, kampung Sumatera Barat ini jadi macet oleh perantau. Mereka membawa uang, membawa bantuan, membangun masjid, ya, membangun pesantren, membangun sekolah untuk anak keponakannya. Dari itulah kami Elkam ini, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, ya, ketika anak keponakan kami ada masalah di rantau, kami ikut bagian. Seandainya kami harus ke Cirebon, kami akan ke Cirebon untuk memberikan ataupun menjernihkan yang keruh itu. Dari itu, ini di tengah-tengah saya hadir Wakil Ketua Elkam Sumatera Barat yang Datuk Mijang Alam, juga anggota DPR, beliau adalah anggota kita, ketua organisasi, kemudian ada ketua umum, ada bagian dakwah, ada bagian adat, ada semua. Kami ingin menyampaikan ini kepada seluruh masyarakat bahwa Elkam peduli apa saja yang terjadi di rantau. Seperti juga dulu terjadi di Cianjur, longsor, gempa, ada warga Padang juga. Kami di sini masak rendang lebih dari 1 ton, ya, kami kirim waktu itu 1,8 ton. Nah, bahwa orang Sunda, orang Jawa Barat dengan orang Minangkabau agamanya sama-sama kuat, ya, sama-sama baratnya. Nah, pedulian kami ini yang kami lakukan, tak lain lakukan adalah sebuah, kami tahu persis ketika gempa Sumatera Barat, semua nasional membantu Sumatera Barat. Dari itulah kita ini
ingin ambil bahagian, andaikan perlu sesuatu, kami akan datang ke Cirebon atau daerah-daerah lain. Sementara itu yang ingin saya sampaikan, saya laku Ketua Umum Elkom Sumatera Barat. Semoga ini menjadi situasi dingin, menjadi penjernih, yang keruh, yang menjadi penyejuk, yang panas, dan ke depan kita jadikan pelajaran. Makasih. Ya. Pak, izin bertanya Pak, ini untuk dari Elkom sendiri. Tidak ada standar itu, belum ada kita memutuskan dan membuat itu. Ya. Yang kedua, ya orang Minang ini di mana nyangkutnya, di mana tertumbuk pinduknya pasti dielakkannya. Ya, artinya marilah berduduk bersama, musyawarah mufakat. Orang Minang sangat musyawarah mufakat ya. Dari itu atas terjadi itu, makanya tadi saya bilang, mari kita jadikan pelajaran kejadian tersebut. Pak, ya. Sejauh apa sih Pak dampak peristiwa ini terhadap perantau kita Pak? Oh itu dia. Jadi mumpung ini cicak, makanya kita nak mau cicaknya jadi kadal. Kadal biarpun jadi biawak dia, biawak jadi buaya dia. Mumpung dia cicak, kita bunuh. Jangan meluap ke daerah-daerah lain. Karena ini kami tidak menginginkan anak keponakan kami mengalami sesuatu permasalahan di rantau. Itulah tugas yang kami mama ini di kampung, mencari anak keponakan di rantau dan membimbing anak keponakan yang ada di ranah itu dia. Kalau secara ekonomi perantau kita sudah berdampak atau gimana? Hari ini belum berdampak. Makanya dari itu sebelum nanya kita pindah, belum jatuh kita ya. Dari itu kami ini nenek mama tidak membiarkan anak keponakan kami di rantau, tidak cuma di Cirebon. Karena efeknya ini kalau dibiarkan ada juga panas-panasin kan, ada yang kipas-kipas. Ya kami inginkan jangan menjalan kemana-mana. Termasuk juga ada isu memboikot makan Padang, tidak terjadi. Mau makan Padang itu cuma dua macam, enak dan enak sekali. Pak, izin Pak, Ya. Terkait dengan adanya lisensi yang dikeluarkan oleh IKM tadi, saya mau minta penegasan saja dari LKM. Apakah LKM nantinya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan IKM untuk yang menyatakan sikap ini perlu dilanjutkan atau tidak Pak? Ya, ini akan kita bicarakan karena ini kan belum ada bertemu secara fisik gitu ya, baru telepon-teleponan. Ya, ada bagusnya juga. Jadi kalau ada kita standarisasi, tentu juga ada ukuran yang kita keluarkan. Ya, kalau membuat sesuatu tentu ada standarnya gitu ya. Nah, perlu kita duduk bersama. Tapi LK melihat dengan adanya lisensi tadi, apakah itu semacam sebuah terobosan yang positif atau justru malah merugikan masyarakat Minangkabau baik di rantau maupun di kampung halaman sendiri? Kita koordinasikan dulu ya. Secara lisensi itu sebetulnya gini ya, seperti katakanlah McDonald. Lisensi mengeluarkan McDonald. Ya. Makanya saya berharap bahwa jangan mengambil sesuatu sebelum kita rapean. Mari kita rapat dulu, musyawarah mufakat dulu, sehingga tidak berakibat yang dipertanyakan tadi pada yang lain. Berakibat lain kan cukup mengklaim kepada yang lain, artinya tidak memberikan safety kepada yang lain. Nah, dari itu yang kita pindah, itu yang kita ingin musyawarahkan kepada mereka. Nah ini Pak, untuk tanggapan dari masyarakat Sumatera Barat khususnya Pak, ini juga ada yang menyerutuk atau tidak setuju dengan itu Pak. Imbauan kepada masyarakat nanti dari Elkom sendiri bagaimana Pak menanggapi hal ini Pak? Ulang-ulang tanyanya. Itu kan ada tanggapan juga dari masyarakat Minang, itu khususnya Pak untuk kejadian yang terjadi di perantauan itu Pak. Itu ada yang nggak setuju, ada yang setuju. Jadi imbauan kepada masyarakat kita dari Elkom bagaimana Ya. nanti? Ya, pertama sekali jangan mengambil tindakan dulu agar tenang. Ya, dan kita kan ada ketuanya. Marilah kita laporkan ketua dan jangan masing-masing menceletuk dan memberikan pendapat individu. Hendaknya mengeluarkan pendapat itu kalau EKM ya ketua EKM-nya, kalau dari Ibu Minang ya Ibu Minangnya, kalau ada keluarga ikatan sepayung ya sepayungnya yang mengeluarkan itu. Nah, dari itu mari kita duduk bersama dulu. Kalau ada lisensi yang perlu kita tetapkan, mari kita sepakati dulu. Ya. Sampai hari ini kan belum ada yang kita sepakati. Lisensi yang dipertanyakan tadi itu. Bagaimana kita mengatakan itu orang salah? Ya, sama dengan saya dulu. Saya tidak boleh pulang malam sama istri saya pulang pagi. Ya.
rupanya lebih anu lagi. Pagi pulang, kita nggak boleh pulang malam soalnya. Ya, artinya nggak boleh malam nih, pagi pun nggak boleh harusnya. Ini dia kena ada larangan pulang pagi, ya pulang pagi saya. Ya. Jadi artinya, marilah kita bersama-sama duduk bersama dulu. Kalaupun ada standarnya, tentu seperti bumbu ya. Bumbu ini apa bentuknya, rasanya, tentu ada kadarnya juga. Nah, ini belum pernah kita standari. Kita cuma membuat sesuatu semakin enak gitu, semakin awet. Seperti rendang tadi. Rendang ini ada orang-orang Kongo bisa tahan 1 bulan tadi ya. Ya, rahasianya ada bersama mereka. Jadi dulu orang-orang Minang pergi ke Mekah 6 bulan. Selama di perjalanan ini kapal dia bisa sekali masak aja cuma. Selebihnya dia tidak ada kulkas waktu itu, tidak ada freezer waktu itu, tapi dia bisa bikin makanan untuk tahan perjalanan 6 bulan. Begitulah hebat orang Minang. Bumbunya mungkin. Nah, standar bumbu ini belum ada. Saya mohon Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, mana tuh memberikan tambahan. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Jadi dari semua pertanyaan tadi tentang lisensi yang diberikan oleh IKM, nanti Elkam Sumatera Barat akan bekerja dengan IKM sehingga nanti jangan merugikan kepada kita semua pihak, terutama orang Minang. Kita berharap sesuatu yang diberikan lisensi yang mengakibatkan merugikan kita, ini harus kita sepakati itu. Penegasan saja satu lagi Pak, karena ini masih berlangsung lisensi yang diterbitkan oleh IKM, apakah tidak ada Elkam melihat bahwasannya ini Elkam Sumatera Barat akan berkoordinasi dengan secepatnya dengan IKM. Ya maksud seperti ini Pak, bisa Sumatera Barat dicap sebagai daerah yang intoleransi terhadap negara karena ini kan oleh karena itulah Pak, itu dia kita mau mengadakan pertemuan hari ini supaya IKM nanti tahu, nanti kita akan hubungi IKM. Oh, sekarang Elkam Pak, kenapa nggak dari kemarin? Kita kan belum tahu, koordinasi dulu. Karena nanti kan ini kan daerah beda-beda. Iya, kita nggak mau berikan statement sebelum sesuatu tahu kita sepakati dan kita tahu kan. Jadi sebetulnya kemarin sebetulnya kita berikan itu, tapi kan saya tidak boleh juga mengambil keputusan di sini, tidak boleh. Saya ulangi Mama dulu, boleh keputusan kami bersama. Inilah Minangkabau. Minangkabau ini gini ya. Jangankan mengambil keputusan ini, mau makan saja sudah terhidang nih, udah setuju nih mau makan semua, nggak susah tuh pun, itu pun masih diiyakan, masih dimusyawarahkan. Ujung, ya kan dimakan gua lah terhidang lah, ternyata ujung sana lo, apa nampak lu, makan yang sudah pasti setuju itu pun dimusyawarahkan. Inilah Minangkabau, ya, kemenakan belajar ke mama belajar ke penghulu belajar ke mufakat belajar dengan banana, musyawarahnya ya harus benar. Ya, ada tuh teman-teman dikit. Beliau kebetulan duduk di DPR nih, ya. Ini anggota Elkam Sumatera Barat, ya, salah satu ketua. Beliau adalah anggota DPR Sumatera Barat. Mungkin ada juga tambahan di Sumatera Barat dari legislatif sana. Silakan. Terima kasih. Kalau dari saya tambahan itu sudah jadi filsafat kita. Ya. Krakatau madang dahulu, buah baku mau balik. Marantau lanjut yang dahulu di rumah baku mau balik. Iu cari beranak cari, ikan panjang cari dulu. Ibu cari idun sana cari, induk samang cari dulu. Itu sudah menjadi filsafat juga. Tadi lisensi tadi, yang nama masakan. Kalau McDonald itu dia cuma satu. Kalau masakan Padang itu bermacam-macam. Jadi gimana kita membuat standarisasinya? Goreng baloi, goreng ikan, goreng jarian, buah patai, membuat standarisasinya. Saya tadi dengar ada pertanyaan yang mengenai kalah mungkin lisensi juga ya. Yang namanya merek, pelang nama, itu kan daerah itu sendiri yang mengeluarkan. Sama dengan Pak Wali Kota dulu, ada yang pasang pelang, yang bayar retribusi. Kan tidak mungkin kita dari Padang yang nyebut itu. Kita dari Padang yang membuat keputusan itu. Berarti daerah itu sendiri. Di sepanjang mereka sudah mempunyai legalisasi dan diizinkan berusaha oleh daerahnya, berarti itu sudah legal dan boleh beroperasi.
Ya mungkin himbauan kita bagi filsafat tadi, seperti Minangkabau tadi, yang namanya merantau, seperti yang sampaikan Ketua tadi, yang tinggal di kampung yang 6 juta sekian itu sepertiga, yang 2/3 ini kita dirantau. Yuk eloklah dirantau. Lu sana cari, induk samang cari, ibu cari. Mungkin itu doang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.